Oh iya, cantik sih, sayang cacat. Oh iya, mungkin pinter ya, tapi kok punggungnya bongkok apa gimana gitu. Ada yang ngatain cacat saat itu. Banyak. Ibu, saya titip ya. Ikhlaskan apapun yang Allah tetapkan buat saya. Saya bilang gitu kan. Ini udah ikhtiar, insya Allah jadi jalan yang terbaik. Doa ya, mudah-mudahan Virgi cepet bangun. Saya bilang gitu. Ibu saya udah nggak bisa ngomong tuh, udah nangis aja gitu kan. Kayak, jangan gitu ngomongnya teh gitu. Teteh jangan gitu, bisa ya, yuk bisa. Bisa dibilang kan Mbak Virgi ini kayak bangkit dari kematian gitu. Maksudnya tidak banyak orang gitu ya yang ketika hidupnya itu bisa lolos dari maut. Saat itu kan sebenarnya berapa persentase untuk kemungkinan bisa hidup lagi setelah Iya, operasi gitu? iya. Orang bilang mungkin saya dikasih kehidupan kedua. Terkadang ya, kita sebagai manusia itu kurang bersyukur ya, dalam artian ketika misalnya kita punya semua organ-organ tubuh berfungsi dengan normal, kita sehat, itu kadang kita lupa gitu loh. Dan pas kita sakit, lagi dirawat di rumah sakit, biasanya tuh kita baru ingat, oh ya ternyata dengan kita bisa bebas kemana-mana, sehat, itu sebuah nilai yang berharga. Hari ini gue punya narasumber yang dia dirawat selama 7 minggu di rumah sakit. Justru banyak mengalami kejadian-kejadian horor di rumah sakit. Halo Mbak Virgi. Halo, Fajar. Makasih nih udah datang jauh-jauh dari Cimahi ya. Ya, terima kasih udah mengundang juga. Waktu itu katanya 7 minggu dirawat di rumah sakit. Enggak, salah satu rumah sakit di Kota Bandung, lebih tepatnya. Lumpuh total katanya. 1 minggu setelah operasi ya, lumpuh total. Hanya bisa mengedipkan dan menggerakkan bola mata aja. Waktu itu mengalami kecelakaan yang katanya sampai terlempar. Iya, sebetulnya itu kecelakaan tunggal. Jadi waktu itu saya berangkat sama ayah saya dalam keadaan hujan deras. Saya kelempar dari motor. Nah, ternyata setelah ditelusuri efeknya itu baru terasa di 2 tahun kemudian, sampai akhirnya saya ada di satu kondisi yang mengharuskan saya untuk operasi ini gitu. Itu jangankan buat jalan ya, tidurnya pasti rasanya sakit banget dong. Iya sakit banget karena akhirnya dokter memutuskan untuk pasang mungkin kalau teman-teman lebih familiar namanya platina, itu pen ya untuk tulang patah gitu. Tapi kalau ini enggak, untuk meluruskan. Itu panjangnya sekitar 35 cm. Itu ditanam ke tulang punggung saya. Jadi tulang belakangnya tuh kayak, maaf, kayak bengkok gitu berarti Iya, saat belok. itu. Kayak huruf S bentuknya. Jadi kalau bahasa kedokterannya mungkin teman-teman ortopedi taunya namanya skoliosis idiopatik. Efek sampingnya dari situ, baru dipasangin pen itu supaya bisa lurus lagi. Dan itu setelah operasi itu banyak banget hal-hal luar biasa. Dan ketika lagi dirawat itu justru banyak mengalami kejadian horor di rumah sakit. Hantu apa yang paling serem? Didatengin sama hantu tentara. Hantu tentara. Hantu tentara, jadi ibu saya bilang itu kakek. Karena kakek saya almarhum dua-duanya tentara. Oke, baik, ditahan dulu Mbak Virgi ceritanya ya. Nah, seperti apa kisah pada kali ini? Buat kalian yang pengen ngirim cerita horor bisa banget, bisa WA, email, atau DM IG. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Na 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 na. Na 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 na. Jadi kalau kalian cari di berita, banyak banget nih mitos-mitos yang menceritakan tentang keangkeran rumah sakit ini di Bandung. Boleh diceritain Mbak Virgi, awal mulanya seperti apa? Jadi awal mulanya kenapa bisa saya harus dioperasi seperti ini, mungkin saya perlu cerita belakangnya dulu ya Pak. Kayak jadi tahun 2000
2-3 tahun sebelum 2001 itu saya mengalami kecelakaan. Nah, ini sebetulnya kecelakaannya tunggal. Jadi saya dibonceng motor sama ayah saya. Itu kondisi hujan deras. Kecepatannya normal sebetulnya. Mungkin karena terlalu licin atau apa, saya kurang tahu. Dari situ kita jatuh. Ayah saya ketimpa motor, saya kelempar. Mendarat di atas aspal. Nah, ketika itu yang luka hanya di kepala sebelah sini, ada robekan sedikit. Akhirnya dibawa ke klinik, diobatilah yang di kepala ini. Nah, waktu itu kan mungkin orang tua nggak terlalu concern untuk harus di ronsen atau harus dilihat ada luka dalam atau tidak gitu ya. Jadi pulang dengan bawa obat tuh dari klinik. Udah pulang, nggak berapa lama, 2-3 bulan dari situ mulai sesak nafas. Kenapa nih suka nggak nyaman kok sesak nafas? Awalnya mungkin kelelahan. Sampai akhirnya saya pingsan. Waktu lagi ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tuh saya pingsan. Ternyata ketika dibawa ke salah satu rumah sakit, paru-paru saya yang kanan itu udah kejepit sama tulang rusuk saya. Udah kehimpit gitu ya Bang. Itu yang bikin saya susah buat nafas. Dan dari hasil ronsennya itu kelihatan bahwa tulang punggung saya udah nggak lurus lagi bentuknya. Waktu itu kemiringannya sekitar di atas 30 derajat. Dokter sempat bilang, Mbak masih muda, bisa nih di terapi gitu ya. Oke lah, kita jalanin terapi. Mulai dari fisioterapi, pakai obat herbal, dimasas, segala macem. Ternyata hasilnya nggak signifikan. Dokter kasih opsi lain. Yuk kita coba pakai alat bantu gitu, pakai brace. Waktu itu brace-nya pun dibuatnya itu dicetak langsung ke badan, pakai bahannya semen putih, Bang. Semen putih dicetak supaya presisi. Terus ada 2 besi platina yang ditempelin ke dagu saya sama di punggung begini. Maksudnya supaya mungkin menyangga spine-nya tegak gitu ya, supaya bisa balik lagi ke porsinya. Ternyata nggak berhasil juga. Padahal itu udah berat banget perjuangan pakai si brace ini tuh, sering muntah, susah jongkok gitu ya, sulit tidur karena saraf saya di kepala ini ketekan. Ketika pakai brace itu ini ketekan gitu. Kadang kalau saya lagi aktivitas di luar sampai dibully tuh, Kak. Karena kan saya susah jalan ya. Ketika pakai brace itu nggak leluasa, nggak bisa begini atau begini tuh nggak bisa. Cuma lurus ke depan aja badannya. Kadang ada beberapa orang yang mungkin jahil atau gimana kayak dilempar petasan, disulut, dilempar ke badan saya gitu. Atau diteriakin, robot gitu kan. Dari situ kayak mungkin mental saya yang masih kecil ini down akhirnya. Ngerasa capek, brace-nya saya lepas. Saya ngamuk tuh. Saya banting brace-nya. Jebret gitu. Saya nggak mau pakai ini lagi gitu. Udah biarin saya cacat, Bu. Saya bilang gitu sama ibu saya. Itu ibu saya udah nangis. Kamu anak ibu satu-satunya. Ayo kita cari alternatif yang lebih baik. Semoga dokter bisa kasih solusi. Akhirnya balik lagi ke rumah sakit, minta opsi lain. Dan ketika diukur itu derajatnya udah 63 gesernya. Pergeserannya udah 63 derajat dari normal. Dokter bilang, ini udah nggak bisa diterapi lagi selain dioperasi. Ibu tanya, hal terburuknya apa sih dok gitu ya, yang harus kita terima. Sebelum saya jawab, saya mau jelaskan dulu Bu, katanya. Jadi ini anak ibu nanti tulang belakangnya kita pasangkan spine sepanjang, di spine ini ada platina, sepanjang kurang lebih 30-35, itu nanti kita pasang pakai skrup. Dan memang bentuknya skrup seperti yang bisa diputar itu Bang, ada tapnya gitu. Tapi karena ini posisinya tulang rusuknya berantakan, kita rapiin dulu yang ini. Jadi mau tidak mau harus 2 kali dioperasi dan saya pastikan anak ibu pasti masuk ICU. Itu dibully apa sama teman-teman yang paling parah? Yang paling parah gitu. Jadi kayak saya pernah jalan di satu kali tuh lewat lapangan basket, kan otomatis kalau di lapangan basket sama semua sekolah tuh kelihatan ya, kayak orang-orang tuh kayak ngelihat ke saya gimana gitu. Memang waktu itu ada dari sekolah tuh minta donasi buat biaya rumah sakit. Rumah sakit, Mbak? Iya, karena tahu saya sakit akhirnya
izin ke sekolah, mau recovery di rumah sakit, terus buka donasi. Dari situ kan orang-orang tahu tuh keadaannya gitu. Oh iya, cantik sih, sayang cacat. Oh iya, mungkin pinter ya, tapi kok punggungnya bongkok apa gimana gitu. Ada yang ngatain cacat saat itu? Banyak. Banyak. Banyak, Bang. Set dah. Banyak. Bener-bener nangis dong denger itu. Iya, jadi kayak merasanya, perasaan saya waktu itu kayak, ya Allah, orang tua saya punya anak cuma satu. Saya doang nih, perempuan gitu ya. Saya ditempatkan di keadaan yang secara fisik mungkin saya nggak normal kayak orang-orang. Saya bisa nggak sih jadi minimal jadi kebanggaan mereka. Saya bisa kuliah atau enggak? Kedepannya masa depan saya gimana gitu. Karena udah under pressure, udah down mentalnya. Bahkan saya terapi pun kan tidak signifikan ya Bang hasilnya. Akhirnya saya bilang sama ibu, Bu, meskipun saya harus pertaruhkan nyawa saya di meja operasi, ayo dicoba. Itu udah last choice banget, kayak saya udah bener-bener pasrah. Udah ya Allah, kalaupun ini berhasil alhamdulillah, kalaupun saya harus meninggal ya udah, ikhtiar saya udah maksimal gitu. Waktu itu gitu pikirnya. Emang kelempar motornya jauh bagaimana? Berapa lama? 5 apa 6 meter ada mungkin. Kelempar guling-guling gitu. Kenceng? Kenceng karena memar-memar badannya. Kenceng. Sampai guling-guling di aspal? Iya. Dan itu kan kondisinya hujan deras waktu itu, jadi nggak ada yang langsung nolong apa gimana. Itu pas udah jatuh ke banting, ini berdarah, saya masih bangun, masih megangin. Nangis gitu kan, ayah gitu, manggilin ayah. Ayah ketiban motor? Iya, nah sama ayah dibawa gitu. Ayo ke klinik, adalah beberapa tuh kayak tukang ojek, tukang beca mulai nyamperin gitu, ditolong akhirnya. Oke, lalu memutuskan untuk naik ke meja operasi. Nah dari pas operasi ini pun dokter udah sempat sampaikan, Bu, sudah yakin ya kan, biasanya kan kalau mau operasi suka disuruh tanda tangan surat persetujuan ya Bang. Nah di situ udah dituliskan segala macamnya, disampaikan termasuk ini resikonya besar. Kita nggak mau terlalu muluk-muluk akan bilang akan berhasil atau 100% bisa berhasil. Tapi kita lakukan yang terbaik dengan kondisi saat itu. Saya juga sudah tahu ketika misalnya pun saya tidak dioperasi, saya akan kesulitan untuk hamil Bang. Dokter udah sampaikan itu. Dengan kondisi tulang belakang yang melintir itu pasti berpengaruh ke posisi organ di dalam. Jadi kayak mungkin kalaupun saya hamil nggak bisa normal gitu. Mau tidak mau harus dioperasi lagi di rumah sakit untuk sesar gitu. Jadi dengan segala pertimbangan yang saya lihat kayak, kalau saya pasrah banget, masa sih gitu. Ya Allah nih saya udah ikhtiar, masa sih Allah nggak kasih hadiah gitu ya. Yuk bismillah yuk gitu. Akhirnya udah, kita booking kamar, medical check up semuanya lulus, tes darah, paru, kemampuan paru masih bisa disupport, ya udah. Dijadwalkan, saya masuk ke rumah sakit ini. Setelah dirujuk dari rumah sakit sebelumnya, karena rumah sakit sebelumnya udah menyatakan nggak sanggup Bang. Tadinya saya mau dirujuk ke Jakarta. Ke RSCM aja ya katanya, karena dokter yang ahlinya di sana. Di Bandung tuh belum banyak saat itu, belum banyak kasusnya, ini lumayan kata dia gitu, lumayan berat. Oh, ya udah, ternyata nggak ada keluarga, dicarikan alternatif, akhirnya di rumah sakit ini bisa, alhamdulillah. Nah, dari situ masuk ke ruang operasi, dan saya ingat itu yang operasi pertama itu dia 4 jam. Yang sayatan ke samping itu, jadi kayak disayat 20 sampai 25 cm itu buat membetulkan posisi rusuk yang bertumpuk ini gitu, supaya paru-parunya bebas dulu. Jadi saya nggak ngerti betul atau enggak, cuman sempat bilang kayak ya paru-paru sempat dikepesin sebentar katanya supaya bisa diatur lagi rusuknya. Setelah itu selang 1 minggu kemudian, itu bulan Januari, saya masih ingat banget, Januari akhir tahun 2001, saya masuk lagi ke ruang operasi untuk pasang pen yang 30 cm ini, si platina ini gitu. Dan ketika masuk itu kondisinya saya lagi halangan, hari kedua, lagi banyak-banyaknya banget. Saya sempat bingung kan, karena kalau mau dioperasi kan biasanya suka dilepas pakaiannya terus cuma diikat di belakang gitu kan ya, harus dilepas semua. Saya tanya ibu saya, Bu ini gimana? Saya kondisi lagi kotor gitu. Ya nggak apa-apa lah, emang aturannya seperti itu, kata ibu.
Udah ikut aja. Itu dengan kondisi netes-netes di lantai rumah sakit, di bed gitu. Saya ya udah, mungkin karena ada AC juga dingin, kebantu akhirnya si darah itu berhenti gitu, nggak netes lagi. Udah sampai akhirnya tiba saya dipanggil nih, Fir sudah siap gitu, dokternya bilang. Saya bikin cantik lagi ya punggung kamu. Dia tepuk tangan saya, nggak usah khawatir, setelah ini nggak akan ada yang bully-bully lagi. Saya bikin cantik lagi ya punggung kamu, kata dia gitu. Iya dok, ada kata-kata terakhir nggak buat ibu, buat ayah? Karena yang masuk tuh cuma ibu sama ayah, nggak ada lagi anggota keluarga yang lain waktu itu. Di pembatas itu saya pegangin tangan dua-duanya gitu kan. Ibu, saya titip ya, ikhlaskan apapun yang Allah tetapkan buat saya bilang gitu kan. Ini udah ikhtiar, insya Allah jadi jalan yang terbaik. Doa ya, mudah-mudahan Virgi cepat bangun, saya bilang gitu. Ibu saya udah nggak bisa ngomong tuh, udah nangis aja gitu kan, kayak jangan gitu ngomongnya teh gitu, teteh jangan gitu, bisa ya, yuk bisa. Itu dokter masih nungguin di bed, bu udah bu, bentar mas gitu, bentar pak gitu kan, masih dipegangin aja tangan saya. Bu kita izinnya di bawah. Akhirnya dari bed saya didorong, 2 perawat, 2 dokter, 1 orang di depan laki-laki ditarik gitu. Itu kan posisinya saya tidur ya. Tapi anehnya di penglihatan ibu, ketika saya udah masuk ke ruang operasi, itu saya balik lagi bang. Pakai baju operasi, berdiri di pintu gerbang operasi. Saya dadah sama ibu saya. Dah ibu, gitu. Ibu, Virgi pergi ya, dah ibu, jangan sedih gitu. Dan ibu saya bilang muka saya beda waktu keluar itu. Karena kan dulu rambut saya panjang ya, sepantat gitu. Padahal waktu di ruang persiapan tuh udah pakai hair cap, ibu saya lihatnya rambut saya kebuka. Terus akhirnya udah gitu. Ya udah gitu ibu bilang. Dan dalam hati tuh ibu bilang, ya Allah ini anak kok malah pamitan. Balik lagi enggak ya gitu. Kok pamitan gitu. Balik lagi enggak nih anak, ya Allah bisa selamat enggak mungkin gitu. Dan akhirnya ibu dipapah sama ayah keluar. Masuk ke ruang operasi. Nah di ruang operasi itu kan saya udah lihat ada 1 bed dikasih kayak bantal. Bentuknya menyesuaikan sama posisi tubuh saya kan nanti operasi ditelungkupan gitu ya bang. Saya lihat oh lampunya gede banget gitu. Orang-orang udah ada 13 atau 14 orang itu di dalam dengan 3 dokter ahli anestesi dan lain sebagainya. Akhirnya dokter tanya, udah siap belum? Bentar dok, saya bilang gitu. Saya liatin lampunya satu-satu gitu kayak bangun lagi nggak ya gitu. Udah kayak gitu sih bang, kayak mikirnya kayak mungkin ini akan jadi pemandangan yang saya lihat terakhir gitu kan, kayak akhirnya ya udahlah bismillah gitu. Udah dokternya udah pegang tangan, saya suntik obat biusnya sekarang ya, kata dia gitu. Oke dok boleh, ayo doa gitu dok. Ketika udah dibius udah gelap, udah nggak inget apa-apa. Dan baru kebangun 2 hari berikutnya di ICU. Baru kebangun itu udah masuk ICU, kebangun karena rasa haus yang luar biasa. Haus banget gitu. Kayak orang berapa hari nggak minum gitu loh bang. Dan saya baru sadar waktu saya buka mata, hidung saya dua-duanya ada selang. Sampai ke dalam kerongkongan sini kan. Ke lambung, yang satu buat makan, yang satu buat oksigen. Pakai kateter juga. Saya nggak ngerti alat apa aja yang ditempelin di badan gitu. Sampai ditelunjuk segala macam. Ketika saya mau angkat tangan saya, itu nggak bergerak sama sekali. Cuma bisa ngedipin mata, lirik kiri kanan. Dan posisinya, ICU itu ada kurang lebih, saya nggak tahu persisnya ya, tapi kayak ada 4 atau 5 bed. Saya posisinya kedua dari sebelah kanan, meja perawat ada di depan saya. Dan waktu saya lirik ke sebelah kanan, yang di sebelah kanan udah ditutupin pakai selimut putih. Meninggal. Kelihatan banget itu kayak, waduh, meninggal nih yang di samping gitu. Saya sempat mikir, ini saya beneran bangun apa di mana nih gitu. Ini sadar nggak nih? Oh beneran sadar kah gitu. Baru sadar itu ketika alat yang ditempel di telunjuk jatuh. Kan indikatornya di yang perawat pindah tuh, berubah. Nyamperin perawatnya, oh udah bangun katanya. Udah bangun itu pertama banget muntah. Itu bentuknya kayak air lumut hijau, muntah. Setelah muntah itu gak apa bagus katanya, obat biusnya berarti kebuang. Saya bilang minum karena nggak bisa ngomong karena ada selang 2 itu. Akhirnya dipanggil ibu saya, ibu nangis,
Ibu kira kamu nggak akan balik lagi, kata ibu. Ayah saya udah bolak-balik bersyukur sampai ibu bilang, ayahmu tuh udah ngelihatmu tuh kayak mayat. Jadi dari cerita ibu, ketika saya keluar dari ruang operasi menuju ICU, itu darah saya udah habis banget. Udah mukanya udah bener-bener pucet putih banget kayak mayat, itu benar. Dan ketika saya tanya dokter, akhirnya selama operasi berapa banyak darah yang ditransfusikan saya, 14 labu. 14 labu darah, 1 labu plasma. Dan alhamdulillahnya saat itu banyak donor yang bantu gitu. Nah dari situ ayah udah bilang, waktu didorong ke ICU itu ayah udah bilang, ini bukan anak saya, anak saya nggak begini loh bentuknya gitu ya, wajahnya nggak begini, nggak pucat begini gitu. Dan ibu cerita sampai diginiin pipinya sama ibu, ya istighfar, itu anak kita udah selesai, ayo bangun yuk gitu kan. Makanya ketika saya buka mata, ayah saya tuh kayak nggak percaya mungkin saya bisa bangun lagi. Dan itu akan apa ya, jadi kayak mungkin jadi memori yang kalau orang zaman sekarang bilangnya epic comeback-nya gitu ya Bang, ya kayak orang bilangnya, ya Allah nih anak ternyata masih bisa selamat gitu kan. Akhirnya ya udah selesai dari situ. 2 hari kemudian masih belum bisa menggerakkan tangan dan kaki. Akhirnya saya bilang ini enggak, dan awalnya saya kasih kode dulu minta dicabut. Lepas, saya bilang ini lepas, selang yang 2 di dalam ini lepas, saya nggak bisa ngomong. Selang makan dilepas, oksigennya juga diganti gitu, pakai yang diginiin doang, dimasukin, ya udah. Dari situ baru saya bilang, kok tangan sama kaki saya nggak bisa diangkat Bu? Oke, kita bilang ke dokter. Dokter bilang, Fir, tolong angkat tangan kamu yang sebelah kanan. Dia nggak bilang, karena kan saya nggak bisa lihat ini. Oke, bagus, udah keangkat, terus angkat lagi gitu. Padahal itu tangan saya nggak pindah sama sekali, Bang. Oke, bagus, oke, angkat, ayo, kasih tenaganya, angkat. Suruh angkat kaki juga sama kayak gitu. Ayo diangkat kakinya, kurang tinggi, padahal kaki saya nggak bergerak gitu. Kurang tinggi, oke, terus. Tapi bergerak? Enggak. Jadi dokter tuh kayak sengaja ngasih motivasi, ayo gitu. Kurang tinggi Fir, kasih tenaga lagi, kurang tinggi kakinya. Padahal tuh kaki saya diem doang. Nggak bergerak sama sekali. Ngasih motivasi gitu ya. Akhirnya dokter bilang, ini kayaknya efek dari operasinya ada beberapa otot yang ketarik yang menyebabkan akhirnya memang lumpuh kayak gitu. Akhirnya udah sadar penuh, bisa berkomunikasi, bisa ngomong, saya dipindahkan ke ruang pemulihan, ke ruang bedah gitu, ruang bedah pemulihan gitu dipindahkan. Nah ketika didorong itu, karena udah bisa ngelihat meskipun belum bisa gerakin leher, kelihatan tuh, wah lorongnya sebelah kamar mayat gitu kan. Itu sebelahan banget sama ruang jenazah. Dan yang saya ingat di lorong itu redup, remang-remang, cuma diterangin pakai lampu 5 watt, dua lampu itu sebelum masuk ke lorong itu. Jadi posisinya si ruangan rawat ini ada di bangunan tua di belakang, bangunan rumah sakit yang lama, karena rumah sakit ini lagi pembangunan pavilion yang baru di tahun 2001. Jadi kita dirawatnya di belakang, lumayan jauh dari ruang ICU, jalan gitu ke belakang, beberapa lorong dilewatin. Wah, sudah kamar jenazah nih. Ya udahlah, mudah-mudahan nggak ada, meskipun hati saya kayak gitu ya, rumah sakit besar sebelah kamar jenazah, nggak ada apa-apa lah, ya Allah mudah-mudahan. Karena dari kecil tuh saya penakut banget Bang, penakut banget. Saya ke toilet pun harus diantar ibu gitu, kebayang penakutnya kayak apa. Masuk ke situ, ternyata malam-malamnya saya demam tinggi. Saya mulai demam di situ. Mungkin efek dari operasi itu masih sangat apa ya, berasa banget gitu, kayak demam gitu. Sampai ibu tuh nggak bisa tidur. Besok malamnya sama lagi kayak gitu. Udah agak tenang nih. Jam 1 apa jam setengah 2 ibu kebangun mau salat tahajud. Dengar air di kamar mandi tuh netes. Kok netes? Padahal posisinya itu kamar kan 4 bednya. Jadi kamarnya sebetulnya nggak terlalu besar. Itu kamarnya berapa ya, 4 kali 5 meter mungkin ada, nggak terlalu besar kok.
Ada 4 bed berhadapan, dua-dua. Kamar mandi sama toiletnya di ujung gitu. Jadi dipisah, satu WC, satu buat mandi gitu. Saya di paling ujung dekat pintu masuk. Netes nih air di kamar mandi, kata ibu. Itu posisinya yang di depan isi, sebelah saya isi, ujung di sebelah sini kosong. Jadi ada bertiga. Dilihat penunggu pasien nggak ada yang kesana. Kok kebuka kamar mandinya? Ibu masuk, dimatiin. Udah, tidur. Besok malamnya kejadian lagi. Kebangun lagi ibu, jam 2:30 tuh. Karena saya minta minum. Terus udah gitu udah kasih minum. Ibu sekalian sholat tahajud ya. Ya. Kebuka lagi keran tuh. Netes lagi. Kenapa gini? Nggak bocor, nggak apa. Tapi kalau siang nggak bang, anehnya. Jam-jam segitu. Masuk lagi, dimatiin lagi. Udah. Malam berikutnya ada lagi. Kedengeran itu pas malam-malam ada yang masuk. Jadi kayak orang mau jaga pasien tapi dia datangnya malam gitu bang. Nah kita kan orang udah pada tidur biasanya nggak kepo ya, nggak kita lihat pasien mana yang didatengin, enggak gitu. Kayak ibu, oh ada yang baru datang tuh kayaknya mau aplus katanya gitu. Oh iya. Terus kayak orang ini masuk ke kamar mandi, bangun gitu. Kedengeran suara mandi, biur gitu, kenceng. Jam 3 pagi gitu. Meskipun waktu itu saya sama ibu mikir, kok mau-maunya jam 3 pagi mandi air dingin gitu ya. Kotor mungkin dari jauh katanya gini-gini. Kata ibu kan mungkin mau bersih-bersih nggak enak. Oh ya udah. Lama banget kata ibu. Duh lama ya ibu mau wudhu. Masih tetap bunyi sampai akhirnya tinggal bunyi keran ngocor yang jebur-jeburnya udah hilang. Lama. Karena ibu takut keburu subuh, disamperin kamar mandinya, diketuk. Permisi gitu. Pak, ada yang nyaut. Dibuka, nggak kekunci, keran yang ngucur. Tapi nggak ada siapa-siapa di dalam. Itu udah apa ya, ngerasanya kayak, aduh ya Allah, ini udah 3-4 malam berturut-turut nih kayak gini gitu kan. Udah ya Allah jangan, karena aku penakut banget bang, beneran kayak udah gitu udah selesai. Ibu cuma bilang udah nggak apa-apa, biasa mungkin di rumah sakit ada yang begini. Udah. Beberapa lama dari situ, luka jahitan aku yang ke samping itu jebol lagi. Putus benangnya, kebuka, berdarah lagi banyak. Telepon lagi dokter. Oke. Karena ini posisinya malam, ibu ngantri deh ke apotek ambil obat yang kurang. Kebetulan di rak suster nggak ada. Ibu berangkat ke apotek tuh malam-malam. Udah tutup apoteknya, kayak udah tinggal obat yang buat 24 jam itu bang, jadi udah nggak ada antrian segala macam tuh udah nggak ada. Itu posisi apotek gelap banget gitu ya, cuma ada satu lampu yang nyala di loket ujung. Ibu aku sendiri duduk di situ, dan dari ceritanya ibu itu kondisinya berisik banget, kayak banyak orang, ada yang ngantri, ada yang dipanggil nomor antriannya, ada suara anak kecil. Sampai akhirnya karena ngerasa takut, ibu pindah ke kursi yang di depan loket. Bel yang buat di depan itu bang, ditekan sama ibu, tring gitu, biar nggak takut. Baru tuh, udah tengah malam gitu dikasih obatnya, mulailah dijahit ini. Si lukanya diulang, dijahit lagi. Udah dijahit, bisa tidur. Dari situ, 2 hari apa 3 hari kemudian, jebol lagi, lepas lagi. Berdarah lagi, kayak udah aduh ya Allah sakit banget nggak sih, harus bolak-balik karena kan siklusnya si luka itu kalau misalnya mau dijahit kan harus dibuat memang berdarah lagi ya bang ya, supaya si sel-selnya ketemu dan lukanya bisa nutup gitu. Akhirnya dikopek lagi sama dokternya, dijahit lagi. Udah, yang itu nggak ada kejadian apa-apa. Yang ketiga jebol lagi. Selang berapa lama dari situ tuh jebol lagi. Kalau dijahit di ruangan situ juga? Masih di ruangan situ. Jadi posisinya dokternya yang datang ke kamar, bawa peralatan. Pakai jarum gitu? Iya dijahit bang, pakai jarum, pakai benang, dijahit begitu. 3 ini jebol, telepon dokter tuh, ternyata ada halangan dia, nggak bisa langsung datang. Akhirnya karena udah berdarah-darah, udah, Bu saya udah nggak tahu lah harus gimana lagi biar lupa. Saya minta tolong ibu ambilin Walkman saya dong bu gitu. Waktu itu tahun 2001 kan belum ada handphone ya bang, belum ada handphone, belum ada MP3, belum ada, bahkan di kamar rawat kita pun nggak ada televisi.
Itu kayak bener-bener ruang rawat zaman dulu yang emang cuman kamar disekat 4, ada gorden-gordennya gitu. Ibu saya pun tidur di depan lemari baju gitu kan, di depan lemari baju di bawah gitu. Dinyalain lah lagu itu, dengerin 2 lagu, 3 lagu. Nah, tiba-tiba si suara nyanyian ini double yang kedengaran di Walkman. Ada 2 nyanyian, perempuan dua-duanya. Dan ini tuh bukan satu nada yang selaras gitu Bang. Aku mikirnya ini bukan bagian dari lagu ini nih gitu. Kok beda suaranya? Karena bingung, saya kecilin Walkman-nya. Masih ada, kok yang ini tetap kenceng gitu. Lagunya kayak gimana Mbak? Jadi dari kamar sebelah itu kedengeran ada perempuan. Ini jam 12-an ya Bang aku dengernya. Jadi jam 12 apa setengah 1 malam tuh ada perempuan nyanyi. Dan dari syair yang aku denger itu kayak lagu rohani, maaf, teman-teman Kristiani. Jadi kan kalau teman-teman di gereja kan kalau misalnya mereka beribadah kan suka ada kayak lagu-lagu rohani gitu ya. Tapi ini liriknya sedih banget gitu. Sedih banget, bukan lagu yang vibes-nya gembira atau gimana. Ini lagunya sedih dan itu ada sekitar 2-3 menit baru berhenti. Itu dari ruang sebelah, dari ruang jenazah? Bukan, dari kamar rawat di sebelah. Jadi ruangan aku tuh ada 2. Aku diam di ruangan yang kedua, nah ruangan yang depan tuh sama, ada 4 bed juga di situ. Baru nggak jauh dari situ ruang jenazah. Jadi kita cuma dipisahin satu tembok, nah atasnya tuh kaca semua, disekat-sekat gitu. Dari situ kedengeran suaranya. Aku pikir mungkin pasien yang di situ udah udah sembuh mungkin saking happy-nya nyanyi gitu kan. Gak berapa lama di jam 2:30 pagi dokter yang mau jahit lukaku dateng gitu. Dari situ dirubahlah posisinya, ayo tengkurap gitu kan, karena selama di rumah sakit kan aku nggak pakai baju ya Bang ya, karena kan yang di bedahnya bagian punggung, jadi aku cuma dipakein baju kayak baju operasi aja supaya gampang dibuka tutup si treatment lukanya gitu. Dan dari situ kan dokter sempat titip pesan, Ibu kalau bisa bawa ini ya, kalau orang Sunda bilang kan bawa sinjang, kain jarik, kain gendongan yang dari batik itu, bawa yang agak banyak karena tetehnya kan nggak kita pakein baju, jadi kita pakein ini gitu. Nah udah dipakein, ibu bawa itu dan dilepas lah itu si baju aku tuh, jahit tuh jam 2:30. Aku tanya sama si dokter ini, Dok, saya bilang gitu, pasien di kamar sebelah happy banget ya kayaknya. Kenapa emang Fir? Iya udah mau pulang mungkin sampai nyanyi kenceng banget kedenger ke ruang sebelah gitu. Yang tadinya dia lagi serius jahit luka, dia diem. Terus berdiri, asalnya kan posisinya bungkuk gini ya, ke punggung aku, terus dia berdiri, dia tangannya ke bawah. Kok diem Dok, kenapa? Enggak apa-apa katanya. Terus diberesin, begitu lukaku selesai dijahit, dia baru bilang, kamu denger nyanyi jam berapa? Ya itu tadi malam jam 12 apa setengah 1 sambil nungguin dokter. Kenceng tuh ada yang nyanyi di sebelah. Perempuan ya? Iya perempuan. Usianya ya nggak tua lah, sekitaran 20-an itu suaranya. Apaan orang di kamar situ dari jam 9 udah kosong, kan pasien terakhirnya meninggal. Terus pasien terakhirnya perempuan? Pasien terakhir perempuan di kamar itu umurnya sekitar 22 tahun. Meninggal di jam 9 malam dan langsung dibawa sama keluarganya. Dan aku denger nyanyian itu di jam 12 pas setengah 1. Dan pasien itu agamanya? Kurang tahu. Oh, nggak nanya. Aku nggak sempet tanya agamanya apa. Udah mulai nggak enak lagi tuh feeling kayak, ya Allah kenapa ya setiap luka jahit aku error nih ada aja gitu kan kejadiannya. Udah agak lama membaik, udah mulai bisa duduk nih, happy gitu kan. Ayo ibu bantu gitu, udah mulai bisa megang gelas. Itu bener-bener kayak aku tuh kayak belajar dari nol Bang, belajar gerakin jari, belajar duduk, belajar nengok ke kiri ke kanan gitu. Kayak udah bisa kayak gitu. Sampai ada di satu hari ibu aku nggak ada nih, lagi ke kamar mandi. Aku pengen minum karena ngerasa udah bisa. Aku bangun Bang sendiri. Baru duduk, udah langsung gelap. Blank gitu, gelap kayak langsung. Mungkin aku pingsan waktu itu ingetnya ya. Tapi ketika aku sadar,
di sebelah aku ada laki-laki perawat. Dia pakai baju setelan perawat, tangannya pendek segini, nggak ada atribut lain kayak nama rumah sakit atau apa gitu, bagian apa, divisi apa. Cuma ada papan nama di sini, dan itu tuh nggak begitu jelas namanya, Biben apa Beni ya gitulah pokoknya. Dia posisinya waktu aku bangun tuh tangan aku diginiin, terus tangan dia megang nadi yang ini, satu lagi megang kepala gini, kayak dia lagi transfer sesuatu gini, kurang lebih posisi dia bang. Udah gitu selesai. Ketika aku bangun aku nggak banyak ngomong karena masih shock mungkin. Dia tepukin paha. Dia bilang, jangan diforsir ya. Aku tahu energi kamu gede. Jangan diforsir. Besok-besok kalau butuh temen, panggil. Dia bilang gitu. Terus dia keluar dari ruangan. Udah. Otomatis aku bingung kan. Aku kenapa bu tadi gitu. Aku tanya ibu. Ibu kaget. Balik dari kamar mandi. Posisi kamu udah di bawah. Mata kamu melotot, mulut kamu mangap. Kayak yang ngeliat apa gitu. Akhirnya ibu lari keluar, nggak ada siapa-siapa di luar, cuman ada si Mas itu doang satu. Ibu tarik ke sini, dia langsung gendong kamu, gitu kan. Udah. Berarti ibu ngelihat perawat itu juga? Ibu ngeliat. Dan dia bilang energi kamu besar katanya? Iya. Jangan disekaligusin ya, energi kamu besar, jangan diforsir, dia bilang gitu kan. Aku nggak ngerti maksudnya apa gitu, terus udah aku skip. Aku pikir dia itu perawat dari divisi lain yang kebetulan lewat gitu ya. Aku berpikirnya seperti itu waktu itu. Karena ketika aku minta tolong ibu tanya ke perawat di ruangan, gak ada yang kenal. Gak ada perawat yang namanya itu di sini gitu. Terus dari situ besoknya aku bilang sama ibu, Bu, gimana ya caranya biar bisa tahu mas-mas yang kemarin tuh jaga di mana perawatnya. Kenapa emang teh? Lupa, belum bilang terima kasih. Saya bilang gitu. Kemarin saya udah ditolong, saya nggak banyak ngomong, belum bilang terima kasih. Tiba-tiba dia ada di pintu. Posisinya tangannya ke belakang gini, berdiri gitu, nyandar di pintu. Kenapa? Kata dia. Kaget, ibu langsung balik badan gitu kan, kayak, Mas, kau udah di sini lagi? Lewat, saya barusan bu, katanya. Dia nggak ngedeket, nggak apa, dia tetap aja berdiri di situ. Kayaknya kebiasaan tangan dia gini di belakangnya. Kenapa ya Mas, maaf belum sempat bilang terima kasih kemarin, aku bilang gitu. Mungkin kalau nggak ada Mas, saya nggak tahu kondisi saya gimana karena waktu itu nggak ada siapa-siapa di sini. Iya udah nggak apa-apa. Mulai hari ini sembuh ya, nggak lama lagi kamu pulang. Dia bilang gitu. Udah, saya pamit ya Bu. Gitu. Dan waktu bilang pamit dia gini, bungkuk. Saya pamit ya Bu, katanya. Oh iya terima kasih gitu. Ibu cuma gini aja, terus dia keluar lagi. Udah masih bingung, kok tiba-tiba ada di situ gitu. Terus aku kayak ke flashback ke omongan dia kemarin, kalau butuh saya panggil ya, dia bilang gitu kan. Padahal aku cuma ngucap, ya Allah seandainya dia lewat gitu, aku belum bilang terima kasih sama Mas itu. Tiba-tiba dia ada gitu di pintu. Kenapa gitu kan, kayak gitu, kayak makanya aku sama ibu sama-sama bengong. Kok bisa ya dia kebetulan banget lewat di situ, ibu bilang gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin emang udah waktunya lewat aja, kata ibu. Orang baik, alhamdulillah ada yang tolong. Dah. Nggak berapa lama dari situ, beberapa hari, ternyata jebol lagi bang si jahitan yang ini, dan ini paling parah sih. Jadi dari ya si tulang itu ada yang kelepas dagingnya, otomatis kan kayak berlubang gitu ya jadinya. Dan dokter pun bingung, ini saya ngejahit luka kamu harus pakai apa ya biar bisa nempel lagi gitu. Saya kurang tahu dok, udah lupa sama rasa sakit waktu itu. Udah berdarah lagi gitu, digunting lagi, diulang lagi gitu. Dan setelah proses jahit yang terakhir itu, dokternya bilang, semoga ini yang terakhir ya. Ini udah lebih dari 5 kali, Fir. Harusnya udah nggak apa-apa, kenapa masih jebol gitu. Saya kurang tahu, udah ya ini terakhir, dokter kayak udahlah ya Allah ini terakhir gitu ya udah. Nah malamnya demam tinggi, sebelumnya tuh dari sore emang tidur. Malamnya demam tinggi sampai besok paginya masih demam tinggi gitu, nggak bisa
makan terlalu banyak, ngomong terlalu banyak. Sampai sore aku tidur. Bada asar itu aku tidur. Makanya mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu, orang tua suka bilang jangan tidur bada asar gitu. Bada asar aku tidur. Dan kebangun maghrib, setelah maghrib gitu. Aku bangun. Agak kaget. Kok banyak orang di sekitar tempat tidurku. Ayahku ada, ibu duduk di sebelah gitu. Udah nangis-nangis. Di kaki aku ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang jaga pasien sebelah. Dia juga ikut ngeliatin dari jauh gitu, tangannya gini gitu, karena posisinya gordinku dibuka gitu kan. Ada beberapa orang di situ juga. Mereka pegang buku Yasin, Bang. Mereka ngaji di situ. Aku bingung dong pas bangun, karena ibu posisinya sebelah banget duduk di kursi. Aku bangun, bu, aku panggil. Nggak noleh. Bu, itu udah mulai keluar air mata tuh. Bu, gitu kan kayak, kok ibu nggak denger gitu. Ini apa suara aku yang keluar atau ibu yang nggak denger atau apa gitu. Sampai akhirnya aku nangis kenceng dan aku teriak, ibu gitu. Baru kebuka matanya. Begitu aku udah kebuka mata, ibu langsung peluk. Allahu Akbar, nah gitu. Kayak langsung dipeluk dan si bapak yang di ujung bilang, dia ngomongnya pakai bahasa Sunda. Allahu Akbar, Neng, kaumuran keneh. Maksudnya bahasa Indonesianya masih ada umurnya gitu maksudnya. Neng, kaumuran keneh Gusti, cenah. Sing enggal damangnya Neng, kaumuran keneh. Cenah. Si bapak yang di ujung bilang gitu. Ayahku udah nangis, ibu udah meluk. Dari situ, kenapa nih gitu kan, ada apa? Akhirnya pas udah agak tenang ibu bilang, kamu tuh udah lama lo nggak bangun katanya. Kayak tidur terus kerjaannya. Sampai akhirnya makanya dia sinin gitu. Ibu kok nggak nyaut waktu saya panggil gitu. Kapan kamu panggil? Yang bikin bingung itu Bang, ketika aku nyautin manggil bu gitu. Posisi duduk orang-orang itu sama persis. Posisinya begitu, bajunya itu. Pokoknya posisinya begitu. Cuma bedanya orang-orang nggak notice aku gitu. Orang-orang tuh nggak ngelihat aku bangun waktu itu. Seperti ruhnya keluar gitu ya? Ya aku nggak ngerti ya, mungkin ruhnya sempat keluar atau mungkin itu sekedar halusinasi. Tapi kalau memang itu mimpi, yang jadi pertanyaan sampai sekarang, kok bisa posisinya sama persis dan kejadiannya ya seperti itu gitu. Udah dari situ membaik, tiba-tiba aku demam lagi. Terus sekitar beberapa hari dari kejadian itulah udah demam. Spray aku udah darah semua, jadi sama ibu ditarik gitu, dilepas. Ini ganti ya, udah bau darah gitu. Karena dari luka jahitan masih merembes. Dilepas spraynya. Ibu ganti pakai kain jariknya nenek, dipakai buat buat spray satu. Yang satu ditutupin ke badan aku. Udah katanya, bajumu udah banyak darahnya, pakai ini dulu. Ditutuplah sama kain jarik nenek. Itu kain kesayangan aku karena nggak tahu kenapa kalau pakai kain itu tuh kayak adem aja gitu. Akhirnya dibawa, ditutup pakai kain jarik itu. Aku tidur. Ternyata malam-malam demam tinggi. Ibu antara sadar sama nggak sadar dari pintu ngelihat ada sepatu tentara masuk dan berhenti di ujung. Berarti posisinya dia berdiri di kaki aku. Masih nggak sadar tuh ibu. Di waktu yang bersamaan aku ngerasa kakiku dipegang, Bang. Ada yang ngijitin gitu, kayak diginiin, dipijit gitu kayak gitu. Cuman tangan yang megang ini dingin banget, kayak abis megang es batu terus pegang kaki aku kayak gitu. Ibu udah mulai, begitu ibu sadar, bangun, dilihat ke atas, badannya nggak ada. Cuma ada kakinya aja. Ibu langsung istighfar, meluk gitu. Astagfirullahaladzim, ada yang datang teh, ada yang datang, ibu bilang gitu kan. Siapa? Kenapa apa yang sakit? Ibu tanya gitu kan. Kenapa, apa yang sakit, mana? Aku bangun, nggak ada yang sakit bu, tapi kaki aku dipijitin orang, aku bilang gitu. Dan pelan-pelan rasa dinginnya itu naik, jadi kayak meredakan demam aku gitu. Ibu bilang kayak, kakek kamu kesini katanya. Kakek kamu kesini karena ibu sempat dejavu juga. Dulu waktu aku baru lahir, aku kan sama tuh dibendong pakai kain jarik begitu juga. Sama di depan kamar ibu ada sepatu itu, ada sepatu militer itu gitu.
Kayak dia datang terus kayak kalau orang baru nyampe rumah kan kayak ngelapin ke keset gitu ya bang. Nah gitu kayak gitu, bluk 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 gitu bunyinya kan berat. Terus kayak kelihatan nenek yang bilang, oh itu kakek nengokin cucunya. Dan itu kejadian lagi pas aku masuk di rumah sakit ini. Ketika aku lagi ngerasain sakit itu, udah dalam hati ya Allah sakit, tolong ya Allah gitu, kayak obat itu sudah tidak bisa meredakan gitu ya. Itu. Kakek emang tentara? Tentara. Anehnya begitu udah ketemu sama sepatu tentara ini, kondisi aku tuh kayak signifikan langsung baik gitu, kayak langsung. Dan si luka yang bolak-balik jebol ini rapet banget, kayak udah nggak ada tanda, udah langsung bisa lepas jahitan segala macam, udah nggak berdarah lagi gitu. Sampai akhirnya dokter bilang udah bisa kita izinin pulang nih kayaknya gitu. Kita lihat progresnya 2-3 hari ke depan ya. Oh excited tuh udah. Meskipun aku belum bisa jalan. Waktu aku pulang kondisiku baru bisa duduk begini. Belum bisa duduk, gerakin tangan kaki masih belum bisa diangkat. Karena kalau aku hitung recovery-nya itu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun buat bisa normal seperti sekarang. Dari operasi itu. 3 hari apa 4 hari dari situ akhirnya alhamdulillah pulang. Akhirnya diizinkan pulang dengan kondisi belum bisa jalan, aku maksa pulang karena udah nggak betah banget. Lalu setelah di rumah itu sudah bisa jalan gitu? Itu belum, jadi baru bisa beraktivitas normal itu 3 tahunan. Nah itu kan operasi SMA, bahkan ketika mau ada ujian kenaikan kelas, itu aku masuk punggungku masih diperban, seragamku masih ada darah-darahnya gitu. Dan yang bikin aku jadi sedih banget, aku duduk ujian tuh paling depan ya, teman-temanku yang di belakang tuh kayak ada yang nangis, ada yang tersentuh gitu. Sampai akhirnya ya Allah segininya banget kamu saking takut nggak naik kelas ya gitu kan waktu itu. Karena waktu itu wali kelasku sempat datang dan bilang, kamu udah hampir 2 bulan nih di rumah sakit, kayaknya mending jangan naik kelas aja dulu gitu. Nah udah tambah stres tuh, mana mikirin badan begini, udah divonis nggak akan naik kelas. Akhirnya aku maksa, pulang Bu, aku mau pulang. Aku udah nggak betah di sini, banyak yang ganggu. Aku bilang gitu, pulang. Akhirnya diizinkan pulang, alhamdulillah. Jadi kalau ujian tuh aku dinaikin ke kendaraan, ke mobil atau ke motor gitu, dibopong sama ayah, diantar. Nanti dari tempat parkir ke kelas dibopong lagi, didudukin di kursi. Sampai akhirnya lulus. Dengan kondisi yang belum 100%, saya bilang sama ibu, kalau misalnya saya nunda-nunda takutnya waktu saya kebuang. Jadi langsung kuliah. Mulai kuliah sampai akhirnya lulus, alhamdulillahnya saya dipermudah dapat kerja. Tapi kejadian horornya itu sebelum kejadian ini nggak pernah mengalami? Nggak ada. Justru setelahnya malah banyak? Setelah kejadian yang di ngajiin orang-orang itu dan saya kebangun, itu dari situ. Bukan di rumah sakit doang? Enggak, sampai setelahnya pun masih ada beberapa kejadian. Kayak gimana? Ekstrim. Kayak saya pernah jadi guru waktu itu di salah satu SDIT. Itu sebetulnya konsepnya pesantren ya, jadi ada dari TK sampai SMA. Saya ngajar SD kelas 1 sampai kelas 6, saya ngajar komputer di situ. Nah itu kan ceritanya anak-anak ada kegiatan outbound pramuka, camping gitu. Nah itu kita bagi 2, kelas 5, kelas 6 dulu tuh pertama. 3 hari, itu lokasinya di salah satu perkemahan di Lembang lah. Itu aman. Nah yang kedua nih yang kecil-kecil, kelas 4 ke bawah. Sama lokasinya tapi beda venue gitu ya istilahnya. Nah perkemahannya masih di daerah Bandung Barat. Dari awal masuk gerbang itu, aku kayak udah ngerasa capek banget ya kesini gitu. Kayak apa ya, habis gitu, energinya tuh kayak habis. Padahal kalau diukur dari luas wilayah yang sebelum itu lebih besar bang. Kan saya pakai pen ya, jadi nggak bisa kayak bawa carrier terlalu berat juga nggak bisa. Itu malah kuat di tempat yang sebelumnya. Tidur jam 3 pagi bawa carrier gitu kan, berat-berat gitu. Terus trekking ke air terjun itu kuat, nggak ada kendala. Tapi di tempat yang kedua ini, energinya kayak habis banget. Padahal itu tempatnya rame, kayak outbound anak-anak kan ada ayunan, ada kolam renang segala macem ya. Udah
Sampai kita ada di acara yang anak-anak ini dikumpulkan di satu aula. Aku bilangnya itu aula ya. Tapi di aula itu ada beberapa bekas kamar mandi nggak kepake yang atasnya tuh kebuka. Jadi nggak langsung ketutup ke atap gitu Bang. Jadi kita kayak di kamar mandi mall kan kita bisa ngelihat gitu dari atas. Jadi ini rencana campingnya nginep berapa hari gitu? 1 malam. Oh 1 malam. Cuma 1 malam untuk anak-anak yang kecil. Bukan hutan gitu ya, ada Bukan. aulanya. Iya, ada tempat mainnya, ada tempat trekking kuda, memanah kayak gitu-gitu. Kalau yang sebelumnya kan memang perkemahan real, perkemahan gitu ya. Nah di tempat yang ini, ketika dikumpulin di aula tuh kan otomatis yang namanya anak-anak masih kecil itu mereka berisik gitu ya. Nah sampai ada satu titik, saya lagi di atas panggung sama guru-guru lain. Anak-anak ini udah crowded banget nih, udah nggak bisa diem gitu ya, itu lagi apa ya, peragaan busana kelompok kalau nggak salah atau apa gitu. Tiba-tiba waktu saya ngelirik di atas kamar mandi ada yang duduk, perempuan pakai baju putih. Dia duduk, jadi kayak dia duduk posisi gini, berarti kaki dia tuh nempel di tembok kamar mandinya. Dia duduk gini, kakinya goyang-goyang gitu kan. Wah udah nggak bener nih indikasinya. Saya bilang lah sama si ketua panitianya, nanti nggak usah ada upacara penutupan ya, nggak usah ini, udah closing aja, anak-anak langsung naikin ke mobil. Saya bilang gitu. Kenapa Bu? Nggak apa-apa, saya bilang. Nggak lama, ini anak-anak masih berisik nih, tiba-tiba nyamperin Bang. Nyamperin itu waktunya udah mau masuk maghrib. Dia nyamperin, kaki kanan saya dipegang sampai si tempurung lutut saya geser. Kuntilanaknya nyamperin? Iya. Sampai kaki kanan saya geser, udah saya roboh di panggung, anak-anak hening, guru-guru yang lain udah teriak, Bu kenapa? Saya cuma diem, saya pegangin tuh, masih di samping nih posisinya si tempurung saya pegangin, saya bilang, maaf. Saya dengar dia bilang, bahasa Sunda dia ngomong, gararaning bubenyit. Itu artinya kalau lebih, ini anak-anak berisik banget sih gitu kan, gararaning bubenyit gitu, dia bilang gitu. Dari situ udah bubarin, nggak akan bener, saya bilang gitu. Akhirnya udah ngeliat ada insiden gitu, anak-anak dibubarin tuh, udah mau masuk maghrib tuh. Salahnya masih ada upacara penutupan Bang, di posisi di tengah lapang itu ya gelap-gelapan gitu, pakai senter seadanya. Saya udah bilang, aduh ini nggak bakalan bener nih pasti gitu kan, udah beda banget feelingnya, udah kerasa. Tiba-tiba, baris, masuk ke truk, karena kita berangkat pakai truk TNI, ada 8 apa 11 truk waktu itu. Anak-anak saya barisin. Sampai akhirnya udah lewat maghrib, anak-anak langsung dinaikin ke truk, dan di truk itu kan nggak ada penerangan ya. Akhirnya teman saya bilang, yang guru juga, hitung dulu Bu, katanya. Mana absennya? Dilihat. Saya bawa tuh 17 anak. Dihitung kepalanya. Dia bengong, kenapa? 18 katanya. Hah? Terus dari truk lain ada yang kebawa ke sini nggak? Saya bilang gitu. Takutnya siswa lain ada yang ini. Ulang, diulang. Dihitung dari belakang ke depan. 18. Wah, udah. Tuh kan bener, udah nggak bener nih. Akhirnya ya udah, nyalain senter. Yang dipanggil namanya coba berdiri, disenterin satu-satu tuh Bang mukanya. Baru bener 17. Diulang lagi 2 kali, udah bener, disenterin satu-satu. Yang udah duduk, baru 17. Padahal tadi tuh udah sekali, 2 kali, 18 jumlahnya. Begitu udah di absen ulang, dikasih cahaya gitu, baru bener 17, baru pulang. Jadi sepanjang jalan pas pulang tuh kayak, udah ya, jangan ikut ya, saya bawa anak kecil, kasihan, udah ya, takutnya nanti ada yang sakit atau apa gitu. Nah udah selesai dari situ, ternyata besoknya begitu fotonya jadi, dokumentasi, banyak banget. Yang dari mulai bentukannya orbs, ada yang pakai baju pramuka nggak ada mukanya rata, ada pocong di pohon bambu, udah itu kayak, ya Allah, udah akhirnya saya delete semua ya fotonya yang di handphone saya nggak mau taruh gambar-gambar inilah, nggak enak, nggak nyaman saya lihat gitu. Kenapa akhirnya mutusin jadi guru? Karena itu pekerjaan yang ditawarkan waktu itu. Waktu itu baru resign dari kantor yang pertama, masih nganggur. Kebetulan teman saya resign jadi tenaga pengajar, dia tawarin saya ngajar. Padahal udah bilang saya nggak ada basic di pendidikan gitu ya. Tapi emang suka ngajar anak-anak gitu, ngeliat anak-anak? Suka. Kalau sama anak-anak memang dekat. Akhirnya ya udah, karena bidangnya pun saya pikir
Oke lah kalau untuk materi komputer kan memang saya megang ya gitu tiap hari hanya untuk Microsoft Office Basic. Akhirnya masuk, jadi ngajar 700 murid dari kelas 1 sampai kelas 6. 700 murid, wow. Lebih. Luar biasa. Nah ini kita balik ke cerita dulu ya Mbak Virgi ya. Bisa dibilang kan Mbak Virgi ini kayak, ini bahasa saya ya, bangkit dari kematian gitu. Maksudnya tidak banyak orang gitu ya yang ketika hidupnya itu bisa lolos dari maut gitu. Saat itu kan sebenarnya berapa persentase untuk kemungkinan bisa hidup lagi setelah operasi gitu ya. Mungkin 50-50 kali ya saat itu ya. Rasanya gimana sih gitu Mbak? Ketika akhirnya bisa lolos gitu. Orang bilang mungkin saya dikasih kehidupan kedua. Kehidupan kedua artinya kayak Allah tahu perjalanan saya masih panjang, masih banyak mungkin orang-orang yang bisa saya bantu, masih banyak tugas-tugas yang harus saya beresin, makanya ya bisa yuk diperbaikin. Kamu sembuh ya gitu. Dan dari situ juga saya belajar gitu bahwa oh mereka ini memang real ada. Sebelumnya kan saya berusaha untuk enggak lah, fiktif, setan tuh nggak ada, hantu-hantuan tuh nggak ada. Tapi ketika saya ada di titik itu, ya mereka ada. Kan dalam Al-Quran pun memang dituliskan memang ya memang jin itu ada gitu ya. Ya paling menyikapinya kayak mereka ada bukan untuk ditakutin, tapi juga bukan untuk dicari, ditantang gitu, nggak usah. Tapi ibu juga luar biasa ya pada saat kejadian itu nungguin terus setiap hari ya? Ibu selama hampir 7 minggu di rumah sakit nggak pernah pulang. Sebentar pun nggak pulang. Kasih ibu itu ya salah satunya diceritain nih gitu ya. Kasih ibu sepanjang masa. Benar-benar dukung moral banget. Betul, ya? saya bisa bilang ibu saya sebetulnya jauh lebih kuat dari ayah. Ayah tuh bolak-balik pingsan ketika ngeliat kondisi saya di rumah sakit karena ngeliat kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan, tapi ibu enggak. Ibu kuat banget. Saya jadi ingat ibu saya nih. Optimis banget ibu. Ya udah, makasih ya Mbak Virgi ya udah sama-sama, datang dan Fajar. bercerita Terima ya. kasih. Semoga sehat-sehat selalu dan Amin, terus insyaallah. menginspirasi ya. Iya, Nah itu dia guys episode pada kali ini ya. Mungkin pesan yang bisa diambil adalah ya kita nggak pernah tahu ya, mungkin ada kejadian 10 menit, 5 menit yang akhirnya justru mengubah hidup kita sepanjang hidup kita. Itu bisa aja terjadi. Makanya kalau misalnya kita lagi naik motor atau berkendara ya mungkin kalau bisa ya hati-hati gitu ya. Ketika misalnya harus buru-buru juga ya mungkin dipikir lagi lah gitu ya untuk mengambil tindakan-tindakan seperti itu. Nah itu dia mungkin akhir dari episode ini. Gue Fajar Aditya, Om Muhammad Season 5, urip, iku, urut.